Halo semua, nama aku Yunar Bagas dan ini adalah kamera Sony ZV-1, kamera yang akan aku bahas di video kali ini. Aku udah pakai kamera ini selama 3 hari, jadi bisa dibilang ini adalah video impresi awalku terhadap kamera ini. Kamera ZV-1 ini termasuk kamera compact yang targetnya ditujukan untuk konten kreator casual. Kamera ini dirilis di tahun 2020, tepatnya di bulan Mei, jadi bisa dihitung umurnya sekitar 1 tahun pas video ini dibuat. Desain kamera ini menurutku cukup video sentris ya, karena tombol record di kamera ini tuh gedenya sama kayak tombol shutternya. Biasanya di kamera-kamera lain kayak yang aku lagi pakai ini, Sony A5100 buat ngerekam, dia tombol shutternya pasti lebih gede daripada tombol recordnya. Atau Sony A6000 juga yang aku punya juga ya gede tombol shutternya daripada tombol recordnya. Jadi bisa disimpulkan menurutku kamera ini ditujukan untuk membuat konten-konten video. Yap, untuk spesifikasinya kamera ini dibekali dengan 20 megapiksel 1 in sensor, lalu punya lensa 24-70 mm f1,8 sampai f2,8, lalu punya articulating LCD, bisa merekam video di resolusi 4K 30 fps atau juga bisa 1080p atau Full HD 120 fps. Untuk slow mo bisa up to sampai 960 fps. Nanti kita coba. Kamera ini support HLG dan log profile, jadi bisa ngerekam pakai picture profile S-Log. Kamera ini punya 3,5 mm port mikrofon, lalu kamera ini juga bisa WiFi transfer dan bisa di-charge menggunakan USB. Di bagian depan ada lensa setara 24-70 mm di kamera full frame dengan bukaan f1,8 sampai 2,8. Jadi di 24 mm dia maksimal di bukaan f1.8, sedangkan di 70 mm dia maksimal bukaan di f2.8. Di bagian atas ada hot shoe, lalu ada mikrofon yang cukup besar di sini, ada tombol on off, ada tombol mode, lalu ada tombol shutter, tuas untuk zoom in zoom out, lalu ada tombol record yang gedenya sama kayak tombol shutter tadi udah dibahas. Ada tombol custom 1 untuk background defocus. Di bagian kiri ini nggak ada apa-apa, adanya engsel buat articulating LCD. Di bagian kanan ada microphone port, lalu di bawahnya ada USB multi yang sayangnya masih micro USB. Di bawahnya lagi ada micro HDMI. Di bagian bawah ada tripod mount, tempat untuk baterai dan tempat untuk nyimpan memori. Di bagian belakang ada articulating LCD, pastinya bisa di flip ke depan, atas atau bawah. Lalu ada FN button, ada tombol menu, ada roda kontrol, tombol playback, dan tombol custom 2 atau delete. Oke, sekarang kita langsung cek aja hasil video dan fotonya kayak gimana. Mari kita lihat. Ya. Oke, yang tadi itu aku ngerekam pakai Sony A5100 pakai lensa Sigma. Sekarang aku coba untuk ngerekam pakai kamera Sony ZV-1. Ini aku rekam di resolusi 4K ya. Jadi ya harusnya lebih tajam dari yang tadi. Ini di ISO 800, shutter speed 1/50 dan f1.8 di profile yang biasa. Oke, sekarang ini adalah hasil video dari kamera Sony ZV-1 di resolusi 4K 24 fps. Kalian bisa lihat sendiri kualitasnya kayak gimana, dari mulai kualitas visualnya dan kualitas audionya. Sekarang aku mau coba untuk jalan ya. Ini aku nggak pakai stabilizer, cuma pakai tripod kecil, dan di pengaturannya juga bukan stabilizer yang aktif. Ini stabilizer yang standar. Kalau misalkan diganti aktif, dia akan lebih ngezoom daripada ini, tapi dia akan lebih stabil. Kita coba untuk pakai stabilizer yang aktif. Oke, sekarang aku lagi pakai yang steady shot atau stabilizernya aktif. Dia pasti akan jauh lebih stabil daripada yang tadi. Cuma
konsekuensinya akan sedikit nge-crop ya. Kalian bisa lihat perbandingan yang tadi sama yang sekarang kayak gimana. Tapi kalau misalkan bener-bener butuh yang stabil, aku saranin pakai yang stabilizernya aktif. Ya. Oke, sekarang ini direkam menggunakan resolusi Full HD 24 fps. Hasilnya kayak gini ya. Kalian bisa lihat, ini aku nggak pakai tripod kecil, aku cuma pakai tangan aja buat jalan. Yap, hasilnya kayak gini. Oke, sekarang aku mau tes autofocus dari kamera ini, dari yang ke dekat, terus ke muka, ke belakang. Ya, kayak gitulah pokoknya tesnya yang simple-simple aja kayak kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, kita mulai dari ke closest dulu. Terus ke belakang. Closest lagi. Ke muka. Closest. Muka. Closest. Belakang, closest. Ya, menurutku autofocus dari kamera ini sangat-sangat cepat ya. Ya, seperti inilah autofocus dari kamera ini. Oke, sekarang aku pakai picture profile S-Log3 atau PP8. Hasilnya kayak gini, sangat-sangat flat ya. Aku bisa lihat di layar di sini juga kayak abu-abu doang. Ya, kalau misalkan ditambahin load jadi better, tapi ini akan sangat susah kalau misalkan kita adjustnya nggak pakai load. Ya, kalau buat sedikit ke warna-warna, menurutku HLG masih nggak tahu sih ya. Workflowku lebih ke HLG kayak sekarang. Oke, sekarang aku lagi pakai picture profile PP10 atau HLG2 di sini. Jadi gambarnya memang sedikit flat, tapi nggak se-flat S-Log2 S-Log3 tadi. Ini jauh lebih bisa kepake kalau misalkan di-adjust sedikit. Tapi kalau misalkan S-Log tadi itu benar-benar harus di-adjust yang ya proper. Kalau ini ya sedikit lah. Lebih asik ini sih menurutku, lebih workflow-nya bisa lebih cepat kalau misalkan pakai HLG. Oke, sekarang aku lagi coba di S-Log 3 di ISO 1600 apakah noise ya, kita lihat nanti ya langsung di hasilnya kayak gimana.
Pengalaman aku menggunakan kamera ini itu agak terlalu kececeran atau kesusahan di menu-menunya ya. Untuk sekedar point and shoot kamera ini terlalu overkill menurutku. Tapi at least kamera ini menghasilkan hasil video, hasil foto yang sangat-sangat bagus. Rankingnya kalau di ranking itu ya S atau S plus lah ibaratnya gitu. Bagus banget. Pengalamanku dengan baterai kamera ini itu cukup draining kalau misalkan kita maksain shoot di resolusi 4K. Jadi kalau misalkan pengen lebih awet ya turunin aja di resolusi Full HD. Ya kalau misalkan pengen maksain 4K, kalau bisa sih saranku punya lebih dari satu baterai. Oke, di sini aku mau ngasih kesimpulan apakah kamera ini layak untuk dibeli. Ya jawabannya sangat-sangat layak ya. Kamera ini itu bisa banget untuk kalian yang pemula dan bisa banget buat kalian yang profesional. Ya pokoknya hybrid banget lah inilah. Jadi ya langsung aja, nggak usah ragu untuk beli. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.